PLT Direktur Utama Perumda Air Minum, PDAM, Kota Makassar, Hamzah Ahmad, akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, untuk menata perusahaan. Hamzah Ahmad CS hanya diberikan waktu 3 bulan untuk menduduki kekosongan direksi dan Dewan Pengawas. Ia juga sekaligus diberi tugas untuk melakukan perbaikan. Menjamin ketersediaan air bersih untuk masyarakat sudah menjadi tugas wajib yang harus dilaksanakan. Tugas ini sudah mulai dilakukan dengan menggarap penjajakan dengan investor asal Cina, Chunke. Selain itu, penataan manajemen dan pegawai juga menjadi fokus yang akan diselesaikan. Dari hasil penelusurannya, terdapat temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dan Kantor Akuntan Publik bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam penerimaan pegawai. Timur kota dan utara kota yang selama ini bermasalah dalam layanan air bersih itu kita carikan solusi yang cepat dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, program kita tentu secara internal ada beberapa temuan-temuan BPKP, kemudian temuan kantor akuntan publik dimulai pada tahun 2022, 2023 sampai 2004. Kita pastikan bahwa semua temuan yang terkait dengan kebijakan manajemen itu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Salah satunya adalah terkait dengan beberapa rekomendasi kantor akuntan publik itu terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa. Ini kita pastikan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa itu di PDM itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pipa yang ada di Talok yang sampai hari ini masih terbengkalai. Kita mau melihat apa masalahnya proyek ini, padahal proyek ini sudah berlangsung di tahun 2023. Ini yang harus kita pastikan di mana titik masalahnya sehingga menjadi warisan dari tahun ke tahun. Ya, itu dari. Nah, kemudian dari sisi laporan keuangan, saya melihat laporan keuangan yang ada di PDM di tahun 2024. Ada biaya yang masih harus dibayar sebesar 19 miliar. Kemudian ada utang lain-lainnya dalam hal ini pengadaan barang dan jasa itu sebesar 32 miliar. Berarti kurang lebih 50 miliar lebih utang yang harus menjadi pekerjaan bagi manajemen yang sekarang ini, utamanya pelaksana tugas ini bagaimana melihat apa masalah kenapa bergeser, kenapa misalnya yang tadinya salah satu yang saya kasih contoh itu adalah proyek pipa di PLTU yang terbengkalai itu menjadi setiap tahun menjadi utang, ya, utang. Nah, saya lihat di laporan keuangan proyek ini sudah terbayar di angka 5 miliar dari total kurang lebih 8 miliar. Itu satu. Yang kedua, dari sisi sumber daya manusia, ini yang mungkin paling menarik yang harus kita cermati, harus kita kaji, harus kita betul-betul mengambil keputusan yang bijak, pertimbangan apakah kita mau mengambil keputusan berdasarkan kondisi perusahaan ataukah melihat nasib orang yang bekerja. Ya, tentu berdasarkan laporan LHKP audit kinerja BPKP tahun 2023 ditemukan, direkomendasikan. Begitu juga di kantor akuntan publik merekomendasikan bahwa penerimaan pegawai di PDM itu tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, artinya terlalu gemuk juga, Pak. Terlalu gemuk. Jadi ini kita mau melihat apakah betul di mana peraturan apa yang dilanggar, kemudian ketentuan apa yang dilanggar sehingga persoalan ini menjadi salah satu temuan BPKP di audit kinerjanya maupun temuan di kantor akuntan publik setiap tahun, ya. Jadi menjadi rekomendasi itu. Nah, mencermati persoalan sumber daya manusia kita ini memang kondisi sekarang itu 1.400 lebih karyawan PDAM. Jadi kalau mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Permendagri, idealnya PDAM itu 4 atau 5
ya karyawan PDM itu mewakili 1.000 pelanggan. Jadi 1.000 pelanggan ditangani oleh 4 atau 5 karyawan. Nah sekarang ini posisinya di 6 karyawan PDM melayani 1.000 pelanggan. Nah dari 200.000 lebih kurang lebih pelanggan kita, yang menjadi perhitungan ini lagi yang perlu kayak yang diperhitungkan juga itu pelanggan non aktif. Mestinya di dalam rekrutmen kuota penerimaan pegawai ini pelanggan non aktif itu tidak diperhitungkan. Ini diperhitungkan sudah lebih sebagaimana yang diatur oleh Permendagri, bagaimana skala ini ya, skala jumlah pelanggan dengan ininya, ini lagi yang harus kita cermati ya. Tentu kalau ditanyakan berapa anggaran yang digunakan yang menjadi beban perusahaan dengan rekrutmen pegawai yang cukup gemuk ini dan cukup besar ini, ya di tahun 2022 angka yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan PDM itu di angka 8 miliar per tahun. Nah 1 tahun kemudian itu sudah naik di angka 12 miliar. 2024 ini sudah naik di angka 15 miliar. Dengan komposisi jumlah pegawai dengan beban yang ya saya kira ini perlu dikaji, kebijakan dievaluasi. Jadi akan ada efisiensi pegawai Pak yang akan dilakukan. Ya, kita lihat, makanya tadi kita lihat bagaimana dari sisi aturan, dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan kita akan kaji dalam waktu dekat. Kemudian kita konsultasikan kepada ahli, kemudian kita putuskan kebijakan apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi pegawai yang cukup gemuk di PDM Kota Makassar ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.